Peristiwa yang sama jika dilihat oleh orang yang berbeda dan diceritakan kembali bisa memiliki alur atau point of view yang berbeda pula. Namun, apakah perbedaan itu menjadi suatu masalah atau justru sebaliknya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada episode pertama Inverse, pedoman belajar Alkitab Pemuda. Pada season yang baru ini kita akan mempelajari hal yang baru pula, seri terbaru yaitu Injil Yohanes. Kita tahu bahwa kehidupan Yesus diceritakan dalam 4 Injil yang berbeda, dan pada 3 bulan ini kita akan belajar bersama tentang kehidupan Yesus dari cara pandang satu-satunya orang dalam atau inner circle dari Yesus, yaitu Yohanes, yang merupakan satu-satunya murid dari 12 murid yang stay, yang tetap bersama-sama dengan Yesus sampai hari Yesus disalib. Dan pelajaran Inverse ini sama dengan pelajaran sekolah sahabat dewasa, tetapi dikemas khususnya lebih relevan kepada orang muda, mahasiswa, profesional muda, dan atau juga keluarga muda. Oleh sebab itu, pastikan Anda mengakses ebook Inverse yang ada di deskripsi video ini. Dan juga untuk buku versi cetak Inverse akan dicetak kembali pada kuartal 1 tahun 2025. So stay tune, tetap bersama-sama dengan kami bersama Inverse. Dan video ini adalah pelengkap dari pelajaran Alkitab Anda. Untuk itu, Anda perlu mempelajarinya secara mandiri untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam. Dan untuk itu, saya sudah bersama dengan Pendeta Evan, Bang Jordan, dan selamat datang Keisha. Welcome. Shalom. Shalom. Apakah sudah siap untuk membahas pelajaran pertama dari Injil Yohanes ini? Siap. Oke, siap. Kalau begitu, Keisha boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Kami akan mendalami akan firman-Mu. Bantu kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka buku Yohanes pasal 1. Sahabat Inverse di rumah boleh membukanya bersama-sama dengan kami. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 15 saja. Yohanes pasal 1. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak ada menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Baik, terima kasih. Sebelum kita akan lanjut masuk ke dalam Yohanes pasal 1, Pak Pendeta, apakah boleh dijelaskan sebenarnya siapa penulis Injil Yohanes ini? Karena mungkin kita kan kalau baca ini nggak dijelaskan, ini Yohanes Pembaptis kah atau Yohanes yang mana yang menulis kitab Injil Yohanes ini? Dan juga menurut saya siapa sih Yohanes ini? Karena kalau baca pasal 1 ini aja kayaknya ini orang yang sangat
intelektualnya tinggi banget nih. Kayaknya pekerjaannya ini benar-benar sangat berkutat dengan kata-kata gitu. Ya. Membingungkan karena ini penuh retorika, penuh dengan metafora. Ini sebenarnya siapa sih yang nulis Injil Yohanes ini? Oke, baik. Terima kasih Alicia. Jadi sangat penting memang kita mengenal dan mengetahui sedikit latar belakang dari tulisan yang kita baca, khususnya dalam hal ini siapa penulisnya, apa latar belakangnya, dan kepada siapa ditujukan, dan seterusnya. Itulah sedikit latar belakangnya. Jadi mengenal dan mengetahui penulis daripada buku Yohanes adalah juga tentu sangat penting. Nah, kita harus pahami memang pada waktu dulu ada banyak orang yang namanya sama. Sama juga dengan sekarang ya, ada orang-orang yang namanya sama. Termasuk contoh di Alkitab, ada Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan lain sebagainya. Ya, Yohanes pun kita kenal, ada beberapa di Alkitab. Ada yang membaptiskan Yesus, ada juga yang lain yang menulis buku yang lain. Nah, jadi dari catatan yang ditulis di kitab Yohanes memang tidak spesifik disebutkan di sana nama penulisnya, tetapi dari karakteristik dan ciri dari penulisan itu kita bisa mengenal bahwa orang yang menulis ini adalah orang yang melihat dan mengalami pengalaman dengan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam catatan di dalam kitab Yohanes ini, khususnya di pasal 13 dan pasal 20, di sana ditemukan bahwa penulisnya ini adalah seorang yang dekat dengan Petrus. Dan kita mengenal ada 3 orang yang sangat juga dekat dengan Yesus, diantaranya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, pada catatan lain bahwa Yakobus itulah salah satu murid pertama yang martir. Sehingga tinggal 2 lah orang yang dekat dengan Yesus itu, yaitu Petrus dan Yohanes, murid daripada Yesus. Dan yang ketiga bukti yang lain adalah bahwa catatan dari para bapa gereja, Polikarpus khususnya yang hidup pada abad yang kedua yang sezaman dengan ini, setuju dan sepakat bahwa Yohanes yang kekasih, salah satu dari murid Yesus, itulah penulis daripada kitab Yohanes. Jadi kita mengenal ini adalah yang kita sebut dengan inner circle dari Yesus. 3 murid yang begitu dekat dengan Yesus yang selalu mendampingi Yesus. Jadi intinya beberapa alasan tadi menyebutkan Yohanes yang kekasih yang kita sering sebut namanya adalah penulis daripada kitab Yohanes ini. I see. Yohanes ini kerjaannya apa sih Pak Pendeta? Iya, latar belakang lain tidak terlalu spesifik memang disebutkan di Alkitab, tetapi ia adalah salah satu murid yang pertama Yesus panggil bersama murid-murid yang lain, dan setelah itu ya dia menjadi seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan juga kalau kita baca bagian-bagian yang lain, dia jugalah nanti rasul yang terakhir di dalam menulis Alkitab, yaitu kitab yang terakhir, kitab Wahyu, tepatnya lebih kurang tahun 100. Dan itulah kitab yang terakhir ditulis di dalam kanonisasi Alkitab ini. I see. Jadi bukan seperti Matius yang dia itu pendidikannya tinggi, tapi Yohanes ini sebenarnya cenderung bukan berpendidikan tinggi ya Pak? Iya, tidak terlalu disebutkan memang. Tidak disebutkan bahkan ya. Dan lain sebagainya ya. Tapi tulisannya ini sangat menurut saya ini adalah bukan orang-orang biasa yang bisa menulis hal seperti ini ya Bang Jordan. Dan Bang Jordan sudah Kristen ya, dan lihat puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan pasti sudah sering membaca buku Yohanes ini. Betul. Dan kalau diibaratkan film ada trailernya gitu kan. Ya. Secara singkat, apa yang menarik dari buku Yohanes ini dan mengapa ini harus dipelajari oleh orang muda? Orang muda ya? Iya, orang muda. Ya. Kalau misalnya kita lihat buku Yohanes ini, kita melihat banyak sekali, kita istilahkan apa ya, metafora. Iya. Ya. Kenapa metafora? Kita baca aja tadi kita sudah baca sebenarnya, saya bacain lagi ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, ini baru ayat pertama loh. Itu langsung dibilang pada mulanya adalah firman. Jadi ini apa, orang baca gini, apa maksudnya gitu kan, pada mulanya adalah firman. Kalau kita compare dengan yang mirip-mirip kata-katanya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, itu jelas. Gitu kan, jelas. Ini dibilang pada mulanya adalah firman. Ini baru ayat 1 loh, kita belum kemana-mana, baru ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Gitu. Dan kalau kita mempelajari lagi selanjutnya lagi, ya baik di pasal 1 maupun pasal-pasal selanjutnya, kita akan melihat memang gaya penulisan Yohanes ini
seolah-olah kalau kita belum mempelajari siapa-siapa tentang Yohanes ini, tadi seperti Pak Pendeta sudah jelaskan, kita mungkin akan berpikir, ini orang pendidikan tinggi banget ini pasti ini. Karena kalau kita melihat kata-katanya, penjelasannya dia, itu benar-benar seperti orang yang sangat-sangat high intelektual lah. Gitu. Oleh karena itu, tadi ke pertanyaan tadi, kenapa sih ini kayaknya nyambung banget nih kalau dipelajari anak muda. Karena gini, anak muda itu harusnya kan kaum yang masih suka dengan challenge kan, dengan hal-hal yang challenging gitu kan. Ya sebenarnya gitu juga membaca buku Yohanes ini juga cukup challenging. Cukup challenging karena gini, dalam membaca buku Yohanes ini dengan berbagai macam metafora yang ada di sini, kita nggak bisa kayak cuman membaca screening gitu doang atau baca ringkas, yang penting baca doang gitu, kemudian kita akan mendapatkan pemahaman yang dalam. Itu kayaknya agak sulit sih. Ya oke, semua Alkitab sih memang kita disarankan jangan hanya membaca ringkas doang, tetap harus ada pendalaman. Tapi dengan buku Yohanes ini kita lebih di-encourage lagi gitu kan. Karena membaca ayat pertama aja pada mulanya adalah firman. Kita pasti akan langsung bertanya, apa sih firman? Gitu kan, apa sih artinya firman segala macam. Jadi baru di pertama, belum di selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat Yohanes ini inverse banget gitu. Memang harus dive deeper into the verse gitu. Jadi nggak bisa yang hanya sekilas-sekilas, tapi justru dengan metafora ini, dengan kita disuruh berpikir lebih dalam, ini sebenarnya bukan untuk mempersulit kita sebagai pembacanya, bukan. Tapi justru pada saat kita sudah menggalinya lebih dalam, justru malah kita akan memiliki pengertian yang jauh lebih besar lagi dan jauh lebih indah lagi pada saat kita membaca buku Yohanes ini. Oke, thank you so much Bang Jordan untuk encouragement-nya, supaya mungkin kita juga punya sisi intelektual bisa bertambah gitu ya sebagai anak-anak muda juga ya membaca buku Yohanes ini. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk aja ke Yohanes pasal 1. Kak Keisha, sebenarnya Yesus seperti apa yang sedang diperkenalkan oleh Yohanes berdasarkan Yohanes pasal 1 ini? Oke, pertanyaannya Yesus seperti apa ya yang Yohanes perkenalkan ini? Ya, kita bisa lihat dari ayat pertama aja, itu udah dibilang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dari sini pasti ada pertanyaan nih seperti apa yang dibilang sama Bang Jordan. Ya, siapa itu firman? Nah, nanti ada penjelasannya lagi di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Yesus seperti apa yang digambarkan oleh Yohanes ini? Ya, Yesus itu adalah apa? Dia itu adalah firman. Kan banyak nih dari banyak sudut pandang kenapa Yesus itu ada di bumi sebagai manusia tapi dia juga sebagai Allah. Ya itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang pasti gak asing juga sama kita. Ada yang bilang kalau Yesus ini dia manusia tapi dia dikaruniai kealahan. Atau ada juga yang bilang dia ini Allah yang kayak menjelma aja sebagai manusia tapi sebenarnya dia Allah, tapi memang terlihatnya aja seperti manusia. Tapi di sini udah jelas dikasih tahu sama Yohanes kalau firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus ini adalah firman itu sendiri. Ya. Dan itu diam di antara kita sebagai apa? Anak tunggal Bapa. Itu sih yang bisa aku masuk. Oke, thank you Kak. Tangan Pak Pendeta? Ya, jadi salah satu penekanan daripada Yohanes adalah dia mau memberikan pengertian yang jelas siapa itu Yesus. Saya pikir ini sangat relevan juga dengan kehidupan anak-anak muda sekarang karena salah satu isu yang seringkali banyak interpretasi yang kurang tepat ini mengenai kealahan Yesus. Ada orang yang tidak menerima kealahan Yesus, ada yang mengerti separuh-separuh dan lain sebagainya. Jadi tulisan kitab Yohanes ini juga sangat relevan dengan sekarang ini. Bagaimana Yohanes menekankan dan memberikan pengertian yang jelas siapa itu Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia, yang sudah mati bangkit beberapa tahun yang lalu ketika tulisan ini ditulis. Tetapi Yohanes juga katakan dia itu adalah anak Allah yang tadinya firman kemudian menjadi seorang manusia, dan itulah yang sudah mati dan bangkit beberapa tahun yang lalu. Karena ini dituliskan beberapa tahun setelah peristiwa dari kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ini juga sangat penting untuk anak-anak muda karena sekarang ini banyak kelompok bahkan aliran kepercayaan yang tidak memahami dengan jelas sesuai konsep Alkitab siapa itu Yesus Kristus.
Oke. Berarti di perikop ini Yohanes ini menggambarkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Tuhan, nge-statement ya, langsung memberikan statement bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah yang menjelma menjadi manusia. Oke, thank you banget Mbak Keisha dan Pak Pendeta. Bang Jordan, kalau misalnya kita telusuri lagi, tadi kan kita sudah baca ya di Yohanes pasal 1 ini, seperti Kejadian pasal 1 ini menyinggung juga ada terang dan gelap. Ya, terang, firman itu sebagai terang yang bercahaya tengah kegelapan. Kemudian di ayat 9 ada kata-kata menerangi setiap orang. Bagaimana kita bisa memahami ayat ini di zaman sekarang? Bagaimana Yesus bisa menerangi kita? Oke. Memang kalau kita ngomongin terang ya, ada beberapa kitab juga yang menyinggung kata-kata terang. Dan Yesus juga sering memberikan nasihat itu dengan kata-kata terang. Seperti kamulah terang dunia. Dia juga bilang, akulah terang dunia. Dan di sini juga tadi di ayat 9 dibilang bahwa Tuhan itu, Yesus itu menerangi setiap manusia gitu. Karena memang dia adalah sumber terangnya gitu. Nah, kalau yang saya dapat dari sini ya, bahwa memang di ayat 9 itu dikatakan bahwa Tuhan itu menerangi setiap manusia. Tidak dibilang Tuhan itu menerangi setiap hati orang Kristen. Tidak. Bukan dibilang Tuhan itu menerangi setiap hati orang Advent mungkin. Enggak juga. Tapi dibilang bahwa Tuhan itu menerangi hati setiap manusia. Berarti tanpa terkecuali. Mau agamanya apapun. Mau dia sudah mengenal Yesus. Mau dia belum pernah mengetahui tentang Yesus sama sekali. Mau dia orang-orang yang tinggal di kota, mau dia orang-orang yang tinggal di pedalaman, atau mungkin masih belum beragama, terang itu tetap ada di dalam hati semua orang. Itulah kasih Yesus kepada kita. Apa maksudnya begini? Jadi maksudnya adalah bahkan di dalam hati orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, atau kita mungkin bilang saja orang yang mungkin paling jahat sekalipun yang ada di penjara sana, itu tetap ada ditanamkan Tuhan pengetahuan atau nurani untuk kebaikan, untuk berbuat baik, ya. Bahkan dibilang bahwa pada saat seseorang itu memutuskan untuk mau berbuat jahat, awal-awalnya itu pasti tetap ada pergumulan dalam hatinya itu. Bukan kayak misalnya orang lahir udah otomatis langsung wah jadi orang jahat aja gitu, enggak gitu ya. Mungkin akhirnya pada saat dia sudah sering melakukan kejahatan, akhirnya sudah akan lebih mudah dia untuk melakukan kejahatan. Tapi pada awal tetap ada pergumulan pasti gitu untuk menimbang-nimbang, oke, ini bisa nggak ya saya lakukan ini? Ya misalnya dia memutuskan untuk mau mencuri kah, mau membunuh atau apapun lah itu jenis hal-hal yang tidak baiknya gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa lepas dari terang Tuhan, tidak bisa, karena Tuhan itu menaruh terang itu di setiap hati orang. Cuman permasalahannya adalah apakah kita mau mengembangkan terang itu atau kita malah ingin meredupkan terang itu dan menaikkan kegelapannya. Itulah kira-kira bahasanya. Dan itu sebenarnya menjadi pilihan bagi kita juga dalam kehidupan kita. Baik, di segmen ini kita sudah belajar bahwa Yohanes membuat statement bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bagaimana terang itu menerangi semua orang. Itu adalah kebaikan sudah ditanamkan dalam hati semua orang tidak terkecuali, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara merespon dari terang itu sendiri di segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan, tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari.
Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kita sudah membahas dari Injil Yohanes pasal 1, sudah di-mention juga ada pertentangan antara terang dan gelap itu sendiri. Nah, jika diibaratkan dengan lampu ya di rumah kita gitu ya. Kalau misalnya mati lampu gelap, kita pasti cek satu ruangan aja atau seluruh ruangan ini gelap. Atau bahkan mungkin kita cek ke rumah-rumah yang lain. Gelap atau enggak gitu. Atau ada masalah dengan lampunya kah? Atau ada masalah dengan listrik rumah? Atau ada masalah dengan PLN-nya gitu ya. Jadi memang harus dicek secara menyeluruh. Kalau misalnya masih ada yang terang, oh berarti cuman ya di fix itu cuman lampu rumah kita yang satu bagian itu aja. Nah, kalau misalnya diaplikasikan ke kehidupan kita, jika ada bagian hidup kita yang masih terasa dalam kegelapan, tapi kita juga ngerasa bahwa ada kok yang terang gitu ya. Bagaimana cara fixnya? Sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 12, syarat untuk menjadi anak Allah ya kamu harus berada dalam dalam terang gitu. Bagaimana mungkin kita hidup, kita nggak bisa ada di gelap, ada di terang. All or nothing, gelap ya gelap, terangnya terang. Nah, bagaimana cara untuk kita ini sebagai orang-orang muda yang sulit yakin kita ini adalah hidup di dalam terang, karena selalu ada aja bagian dalam hidup kita yang gelap. Gimana caranya kita menanggapi hal ini? Mungkin dari Pak Pendeta? Oke, baik. Alicia, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan aplikatif ya dalam hidup kita sebagai orang-orang muda khususnya. Saya pikir hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita menilai dan melihat dulu ke dalam diri kita. Hal-hal yang perlu dan harus kita ubah dan baharui, dan secara jujur kita harus mengukur berdasarkan standar moral dari firman Tuhan. Karena itulah satu-satunya ukuran standar yang menjadi ukuran yang Tuhan mau pakai. Jadi secara jujur kita harus menilai ke dalam diri kita hal-hal apa yang dalam hidup saya yang masih belum selaras dengan kehendak dan keinginan Tuhan, berdasarkan tentu konsep kebenaran yang Tuhan tanamkan. Nah, kemudian hal yang kedua juga jangan lupa bahwa kita perlu juga memiliki kepekaan rohani ketika kita memohon pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menyatakan kepada diri kita hal-hal yang perlu kita ubah tadi. Memang semua kita anak-anak muda, saya pun dan kita semua ada hal-hal yang perlu terus harus kita baharui, dan itulah proses iman ya. Iman kita itu harus mengalami proses pertumbuhan melalui penyucian yang berlangsung setiap hari. Tiba-tiba langsung jadi. Ya, betul. Jadi itulah tahap keselamatan kita sekarang kan proses dari penyucian. Dan penyucian itu berlangsungnya setiap hari. Setiap hari kita mengalami perubahan, kebangunan, pembaharuan, dan menghasilkan pertumbuhan rohani. Jadi saya sangat yakin dan percaya ketika kita jujur dengan diri kita dan kita peka terhadap bisikan Roh Kudus melalui kata hati yang Tuhan mau tanamkan tadi, seperti Kak Jordan sampaikan, bahwa bagaimanapun orang itu ada selalu celah di hatinya, di mana di situ akan terdengar ketukan hati dari suara kebenaran itu. Nah, itu dah kita perlu jujur untuk mendengar ketukan hati dan bisikan hati itu di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ya tentu ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi penolong bagi kita, mengingatkan kita hal-hal yang mungkin secara nyata-nyata
orang melihat ada hal yang perlu kita ubah. Jadi jangan kita abaikan juga ada orang-orang di sekitar kita, orang tua, sahabat kita yang mengingatkan kita, karena itu juga adalah sarana yang Tuhan sedang pakai menegur dan mengingatkan kita. Di samping dari bisikan hati di setiap hati kecil masing-masing orang tadi. Oke. Thank you Pak Pendeta. Kalau menurut Keisha? Ya, kalau dari menurut aku sih gimana caranya, aku sebagai orang muda ngerasa itu juga sulit ya. Karena aku sendiri kadang masih berada di dalam kegelapan. Tapi untuk bisa tetap stay di dalam terang, itu sebenarnya dari ya gimana apa yang sama Pak Pendeta bilang, harus ada kepekaan rohani. Ya kalau kita nggak ada kepekaan rohani dari bisikan-bisikan Roh Kudus atau bahkan mengabaikannya, gimana kita bisa tetap stay di dalam terang? Ya itu pasti akan tetap terkecoh-kecoh. Dan yang kedua menurut aku pentingnya ada pengendalian diri. Karena untuk orang muda sekarang yang paling susah itu pengendalian diri. Karena misalnya kita sendiri itu udah terbiasa dengan apa yang baik atau dari rumah udah diajarkan yang baik. Tapi kalau dari pergaulannya tidak bagus dan kita nggak ada pengendalian diri, kita bisa aja terpengaruh dari lingkungan. Jadi itu aja sih dari aku. Oke, thank you Keisha. Jordan. Ya, kalau aku ngebayanginnya kayak gini. Misalnya ada seseorang yang tidak selama hidupnya tidak menerapkan pola hidup sehat misalnya. Dan akhirnya oleh karena kelakuannya dia sendiri itu, dia memiliki berat badan berlebih lah. Katakan misalnya sampai 150 kg misalnya, begitu kan. Tapi akhirnya di suatu titik, dia pengen, oke, aku pengen berubah nih, aku pengen diet, gitu kan. Akhirnya dia gak makan makanan junk food lagi, dia perbanyak buah dan sayur, dia hindari mungkin nggak total ya, tapi dia kurangi minuman manis misalnya, karena mungkin selama ini dia suka minuman yang tidak sehat, yang banyak gulanya segala macam gitu. Nah, dia dari 150, kemudian dia turun 10 kilo nih, 140. Sebenarnya 140 itu kalau secara visual mungkin masih dilihat, wah ini orang masih berlebih nih berat badannya begitu kan. Tetapi apakah kita bisa melihat, enggak nih orang nih nggak hidup sehat nih gitu. Padahal dia sebenarnya sudah berproses gitu kan. Dia sudah berproses untuk terus menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya untuk dia mencapai berat badan ideal lah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sama juga seperti kerohanian kita gitu. Mungkin terlihatnya masih banyak kekurangan kita gitu kan, sisi-sisi gelap dari hidup kita, tapi selama kita masih tetap berproses ya, maka kita sudah berada di jalur yang benar. Ibadah seperti itu. Selama proses itu masih ada, makanya kalau saya nggak salah ingat adalah di salah satu doktrin kita itu ada namanya poinnya bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus. Artinya apa? Memang Tuhan itulah baiknya Tuhan ya. Tuhan tuh pengen kita sempurna, tapi Tuhan tuh bukan berarti bilang bahwa Jordan kamu harus sempurna gitu. Pokoknya sekarang kamu harus sempurna. Pokoknya kalau ada titik sedikit aja sekarang kamu udah pasti nggak akan masuk surga. Itu Tuhan nggak kayak gitu kan. Yesus nggak kayak gitu kan. Pada kematian Yesus iya itu kan. Makanya Yesus bilang bertumbuh dalam Kristus gitu. Ya, jadi yang jadi masalah itu adalah pada saat kita tidak peduli, tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada proses iman. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi meskipun misalnya dalam mungkin kita semua ataupun penonton-penonton Infos yang ada di sini ada masih sisi gelap dalam kehidupan kita, selama kita bertumbuh dan kita bergumul kepada Tuhan untuk Tuhan tolong bantu saya pelan-pelan untuk menutup kegelapan ini sedikit demi sedikit agar akhirnya saya nanti bisa mencapai kesempurnaan, maka saya kira itu akan itu kita sudah berada di jalur yang benar. Oke, jadi dari jawaban kakak-kakak dan pendeta bisa bilang memang harus bertumbuh, tidak ada yang langsung instan, ya, tidak ada yang langsung instan, dan kematian Yesus itu juga yang membawa kita untuk bertumbuh itu ya, untuk mencapai, yang penting prosesnya itu ya. Oke, kalau gitu di dalam proses ini pasti ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan, karena dari proses ini kan kita harus merespon apa yang terjadi pergolakan di batin kita ini kan, seperti Pak Pendeta bilang, ada terang yang bercahaya di sini dan ini menjadi pergolakan, dan bagaimana cara kita respon untuk terang ini, ayo gitu, supaya kita bisa mencapai proses pertumbuhan yang tadi sudah di-mention. Mungkin dari Keisha? Ya kalau dari aku prosesnya gimana, pertama-tama sih harus ada komitmen dulu ya dari diri sendiri. Untuk diri sendiri, komitmennya mau bertumbuhnya seperti apa, mau perubahan untuk keterangnya itu seperti apa. Dan setelah itu ya harus berdoa, karena kita nggak bisa ngelakuin itu semua tanpa
bantuan Tuhan. Dengan kekuatan sendiri itu nggak akan bisa. Jadi komitmen, berdoa, dan dari kehidupan kita sehari-hari apa yang kita lakuin. Apa kita ngelakuin yang sama aja kayak sebelumnya, atau justru kita malah coba berubah, entah dari pergaulan, entah dari kebiasaan, atau dari mulai misalnya perkataan. Itu sih. Oke, thank you Keisha. Bang Jordan? Iya, kalau pertanyaannya adalah gimana sih cara kita untuk mempermudah gitu ya, mempermudah untuk kita bisa menerima terang dari Yesus gitu ya. Kalau saya analogikan, terang itu adalah makanan misalnya. Let's say misalnya ada yang kasih saya makanan, atau ada yang kasih Alicia makanan di tengah jalan, stranger, nggak tahu siapa ini, orang ini, siapa ini, tiba-tiba bilang ke Alicia, ini ada makanan nih enak, makan gih gitu. Kira-kira respon kita normalnya seperti apa gitu kan? Ragu-ragu gitu kan, ini orang siapa gitu kan, ini makanan racun atau bukan, ada keraguan-keraguan dalam kehidupan kita gitu. Nah sama juga kayak terang, ya kadang-kadang yang membuat kita susah menerima terang itu dari Tuhan itu adalah karena kita belum terlalu mengenal siapa Yesus itu. Gitu loh. Beda kayak makanan tadi, misalnya Mama Alicia atau ayah gitu ya, kasih ini ada makanan enak, itu otomatis pasti saya percaya ini karena saya tahu siapa mereka, saya sayang sama mereka, dan saya juga tahu bahwa dia sayang sama saya, nggak mungkin dia memberikan hal-hal yang tidak baik begitu kan. Nah sama kayak terang gitu, kalau semakin kita bisa sayang sama Yesus, kita bisa semakin mengenal Yesus, itu pasti akan lebih mudah kita untuk menerima terangnya. Kita akan lebih mudah itu otomatis. Nah, bagaimana cara kita supaya semakin sayang sama Tuhan Yesus? Ya komunikasinya harus diperbanyak. Gitu, komunikasinya melalui renungan pagi, renungan malam, membaca Alkitab, segala hal yang bisa meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan, kita harus lakukan. Gitu. Maka dengan semakin intens kita komunikasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin gampang untuk menerima terang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Oke, thank you Bang Jordan. Bang Pendeta? Ya, jadi hal yang penting juga adalah kita perlu memiliki kerendahan hati di dalam menerima dan menyambut kebenaran yang Tuhan nyatakan. Seringkali ada orang karena sudah tidak mau merubah paham, ideologi, konsep, dan prinsip ke dalam dirinya, maka ada sesuatu yang baru, maka itu tidak bisa menggantikan hal yang dia sudah tidak mau ubah di dalam dirinya. Jadi kita perlu dalam tanda kutip mengosongkan dulu diri kita untuk menyambut kebenaran atau terang dari firman Tuhan itu, untuk menggantikan apakah itu prinsip, paham, ideologi, pendapat, kepercayaan yang lama di dalam diri kita. Nah, dalam pengalaman saya mungkin saya berbagi sedikit bahwa ketika kita melakukan kesalahan atau melanggar perintah Tuhan, kita berdosa. Mungkin kita katakan ya kita nggak mencuri, kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tapi saya pribadi membuat konsep yang lain di dalam diri saya, bahwa hal yang gelap itu bukan hanya ketika saya melakukan apa yang Tuhan larang, tetapi ketika saya mengabaikan apa yang Tuhan ingin saya lakukan, itu juga berdosa, Alkitab katakan. Jadi saya mengintrospeksi diri saya, ya Tuhan, saya nggak berdusta, nggak mencuri, dan lain sebagainya, tetapi jangan-jangan ada sesuatu yang saya harus lakukan, tapi saya tidak lakukan. Saya mengabaikan untuk berbuat baik kepada sesama, mengabaikan berbuat kasih terhadap orang lain, berdiam diri ketika saya bisa melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi orang. Itu kita juga melakukan kesalahan di situ. Jadi saya pikir kita harus bertambah ke dalam konsep advance dari panggilan kita sebagai anak-anak muda Tuhan. Jadi mungkin saja kita nggak melanggar perintah Tuhan, tapi ketika kita mengabaikan hal-hal yang harus kita lakukan, kita lalai berdoa, kita lalai membaca firman, kita lalai melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, kita juga sedang dalam hal yang dalam tanda kutip mungkin sedikit dalam kegelapan. Nah ini saya tekankan. Amin. Dan ini adalah thank you Pak Pendeta, dan ini satu hal yang baik. Injil Yohanes ini sangat memukau pemikiran saya khususnya, dan mungkin kakak-kakak boleh share bagaimana membagikan apa yang dinikmati ini kepada orang lain, karena ini suatu hal yang sungguh amat sangat bisa dinikmati untuk orang-orang muda. Dan gimana cara kita untuk share ke teman-teman kita, mungkin bukan cuma dengan share link YouTube Universe ini aja ya, tapi dalam kita ngobrol sehari-hari atau tiba-tiba ada teman yang curhat, ini gimana nih cara share pekabaran dari Injil Yohanes ini? Mungkin dari Bang Jordan. Oke.
Kalau kita baca Yohanes 1 itu kan tadi kita sudah pelajari ya. Mungkin kalau kita baca hanya sampai ayat 5 di mana itu menerangkan tentang siapa itu Yesus ya, apa status Yesus, bahwa dia adalah Allah, dia adalah segala macam, terang segala macam. Kalau kita hanya baca sampai ayat 5 itu kayak oke, so what gitu kan. Anak muda kan selalu kita oke, so what, oke, Yesus adalah Allah, oke, and then kemudian kenapa gitu kan. Tapi kalau kita baca lagi selanjutnya dari ayat 6 sampai 12 sampai segala macam sampai ke bawah terus, baru kita bisa melihat di situ bahwa apalagi ayat 12, saya sangat suka banget tuh di ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maksudnya apa? Kita bisa gitu share ke orang gitu ya. Ini sebuah kabar baik gitu kan. Tuhan sudah memperkenalkan, introduce dirinya siapa dalam ayat 1 sampai ayat 6 ayat 5 gitu kan. Dan dengan status itu tiba-tiba kita dibilang kita diberikan status nih. Ya, saya ini Jordan yang apalah saya gitu kan, di mata Tuhan hanya debu doang yang tidak ada artinya. Tapi ternyata saya tuh diberikan status bahwa saya adalah anak-anak Allah. Kita bayangin tiba-tiba misalnya Bapak Presiden bilang ke saya, Jordan, mulai sekarang kamu adalah anggota keluarga saya. Apa enggak luar biasa bahagia kita gitu kan? Nah, ini apalagi, ini bukan presiden, bukan manusia, bukan raja, tapi adalah Allah. Allah bilang sama kita bahwa kita itu sekarang adalah anak-anak Allah. Tugas kita hanyalah percaya. Selama kita percaya, maka kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu kita bisa berikan kekuatan kepada orang lain dan juga menjadi kekuatan bagi kita bahwa dalam hal masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, ingat, Bapa kita itu adalah Allah langsung. Gitu kan, apa yang harus kita khawatirin lagi? Gitu loh. Apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, ingat, Bapa kita itu adalah Allah, Yesus, ya, yang sudah bukan kita yang duluan datang kepada dia, tapi dia yang duluan datang kepada kita, luar biasanya. Dan ada masalah seberat apapun, udah, kita udah punya Yesus. Kita sudah punya Allah yang sudah memproklaim bahwa kita ini adalah anaknya. Amin. Pak Pendeta? Ya, oke. Jadi sudah pasti ada maksud Tuhan yang lain ketika kita mengenal dan mempercayai siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bukan sekedar hanya intelek pengetahuan kita mengenal dia, tetapi panggilan kita seperti yang dituliskan dalam pelajaran kita bahwa kita harus memberikan dampak yang positif, impact yang baik bagi orang di mana kita berada. Jadi hubungan kita dengan Yesus, kepercayaan kita dengan Yesus itu harus dapat dirasakan oleh orang lain di dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, perkataan kita, dan sikap kita sehari-hari. Karena kalau tidak ada dampak yang orang rasakan dari hubungan kita dengan Tuhan, berarti mungkin hubungan kita dengan Tuhan itu yang belum bagus sebenarnya. Nah, tadi secara otomatis kalau hubungan baik kita dengan Tuhan, dengan Allah yang di sorga, pemilik alam semesta, pencipta ini, maka hidup kita juga akan menjadi hidup yang berdampak bagi sesama kita melalui apa yang kita lakukan. Oke. Ya, jadi menurut aku sendiri di Injil Yohanes pasal 1 ini, ya khususnya di perikop ini, aku udah sering banget baca ya, dan setelah aku mendalami ini, aku baru merasakan kalau ternyata memang sebesar itu ya yang dimaksud sama Yohanes ini. Ternyata memang tentang kealahan ini, tentang Yesus ini, tentang firman ini, itu bukan cuma sekedar biasa aja kan. Dan untuk membagikannya, kalau kita yang membaca ini ya, khususnya untuk teman-teman Inverse di rumah yang udah nonton ini juga dan baca pasal ini juga, kalau kita udah menikmati apa yang kita baca atau apa yang udah kita pelajari, itu bisa kita bagikan ke teman-teman di sekeliling kita, apalagi khususnya untuk teman-teman kita yang entah lagi curhat dalam masalah-masalahnya, atau teman-teman yang lagi ngedown masalah apapun itu, ya kita bisa bagiin itu dari apa sikap kita seperti Yohanes, ya bagaimana dia itu mengabarkan firman-Nya itu kepada orang-orang. Dia bahkan menjadi Yohanes Pembaptis itu karena dia itu mau menemukan Yesus, mau tahu ya Yesus itu yang mana. Dan ya itu sih dari aku. Jadi saat kita dimanapun kita berada, kita bisa membagikan firman ini kapanpun dan dimanapun. Amin. Dari Bang Jordan, Pak Pendeta, dan Keisha, jadi ketika kita mau bagikan ini, bagikan dari tindakan kita, bagikan juga kalau lagi ada masalah ya, Yesus ini adalah sudah memberikan solusi semuanya ya Bang Jordan ya.
Yesus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Jadi kita boleh share ke teman-teman kita bagaimana Tuhan mau supaya mereka boleh hidup sesuai apa yang Ia kehendaki untuk mereka lakukan. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi episode pertama dari season yang baru ini, Injil Yohanes, Allah menjadi manusia. Pendeta Evan boleh sampaikan closing statement dan berdoa tutup. Ya, baik. Jadi teman-teman orang muda, kita sangat diberkati dengan tulisan Yohanes. Dia memperkenalkan siapa itu Allah, siapa itu Yesus yang telah menjelma menjadi manusia, mati, bangkit dan naik ke sorga, dan juga memiliki kuasa menciptakan alam semesta, dan juga tentu Allah yang mau terlibat di dalam hidup kita walaupun itu hal yang sederhana. Jadi itulah sedikit hal yang kita bisa dapatkan di bagian akhir ini. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan untuk percaya kepada Tuhan, pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kami. Di dalam kami menjalani segala kehidupan ini, kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu memberi kami kemenangan-kemenangan dalam setiap pergumulan, bahkan tantangan iman yang kami hadapi. Berkati seluruh pemirsa Inverse yang menyaksikan tayangan ini dan juga kami semuanya. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Evan, Bang Jordan, dan Kak Keisha, serta seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada diskusi kali ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse Inverse.